selamat datang di bincang-bincang terpanas abad ini. Apalagi kalau bukan Cem Show KMK X Himafi. Nah, di sini saya Albert yang akan memandu jalannya bincang-bincang ini. Tapi sebelum kita berbincang, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Mungkin mulai dari spin wheel. Oke, mulai dari yang hitam-hitam dulu. Semuanya hitam-hitam ya. Udah satu hati banget sih. Oke, karena tadi ada yang kasih kode lope-lope, mungkin ada gitu ya. Mungkin boleh perkenalan dulu. Dari saya ini. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Nadia dari Kimia Angkatan 2022. Salam kenal, hai. Halo Nadia. Oke. Kayaknya kurang afdol nih kalau nggak ada formatnya ya. Nah, jadi nanti kenalan ya. Kedua himpunan ini, KMK dan Himafi, mulai perkenalan dari nama, prodi, dan fun fact-nya. Siap. Fun fact-nya harus beda-beda ya? Oke, siap. Ayo, mulai dari KMK dulu nih. Halo semuanya. Kenalin aku Nadia dari Kimia Angkatan 2022. Dan fun fact aku adalah aku anak semi rantau. Jadi aku ngerantau di sini aku ngekos, tapi aku seminggu sekali pulang. Rantau seminggu sekali pulang, yang gimana nanti ya? Biar rajin bener banget ya? Itu kangen mama atau gimana itu? Karena emang cuma deket doang, cuma 30 kilo doang, jadi kayak pulang 30 kilo. 30 kilo? 30 kilo itu deket bro. Oke. Kita masih gitu ya? Ya sekarang dari Himafi nih. Loh, ganti-gantinya dulu. Gimana? Oke, dari yang pojok dulu. Yang pertama nama aku Papa dari Prodi Fisika Angkatan 22. Fun fact-ku, aku suka belajar bahasa. Ini sebagai hobi doang. Spill dong, bisa bahasa apa aja. Kalau bisa bahasa apa? Enggak. Bahasa planet lain, bahasa cinta. Ya bahasa Inggris, ya bahasa ini udah pasti lah. Terus bahasa Jepang. Terus kalau ingin belajar antara bahasa Korea atau Cina. Itu dari mana? Mungkin ditas dulu kali ya? Terus tiba-tiba ini. Tadi Jepang sih. Jepang, oke coba deh, perkenalan pakai bahasa Jepang. Gimana tuh? Ada kamera. Hadapnya ke sana. Haji Mas de. Kita kesini banget sih, Pak. Makoto Shimas. Konotabi. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ada yang Artinya ya perkenalan. Oke, sweet lagi dari KMK. Halo semua, perkenalkan nama aku Herlin. Aku dari Kimia 22. Fun fact-nya aku suka banget makan mie. Gak cuma aku juga suka, pokoknya I love you mie. Aduh, oke. Love banget sama mie. Katanya kalau suka mie itu panjang umur ya. Oke, kita sweet lagi ke Himafi. Kamu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Alin. Aku dari Fisika Angkatan 22. Fun fact-nya mungkin fun fact aku hari ini adalah aku jujur gugup banget ya. Karena aku ini baru ngabarin kemarin malam jam 11, jam setengah 12 malam. Kita kalau mau datang ke sini. Terus aku baru di briefing semua hal yang ada di sini tuh baru sekitar 10 menit yang lalu. Jadi jujur aku gugup banget. Konsepnya dendangkan banget. Konsepnya jadi viewer kita nggak tahu apa-apa. Bahkan kita di sini juga Konsepnya konsepnya nggak ada kali ini. Jalan aja, let it flow.
yang membedakan. Betul Oke. sekali. Oke. Masih dulu? Masih sih. Masih enggak. Sudah ya. Kita balik lagi ke Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Alia dari Kimia Angkatan 2022. Karena tentang aku anaknya bisa tidur di mana aja, kapan aja yang aku mau. Even kayak misalkan aku pulang kuliah naik motor di atas motor, bisa kamu tuh bisa sini ya itu. Ya alhamdulillah ya, selamat guys. Jadi Anda ini punya fitur autopilot. Jadi tolong dijagain ya ini nanti kalau tiba-tiba selama seksual Alia itu jangan kaget. Kalau pas naik motor ada yang gini betul Alia. Menurut motor itu agak serem ya biasanya. Tiba-tiba di motor dia bisa tidur sambil jalan. Udah sampai Bantul. Jadi Alia ini sepertinya sakti, dia punya mata batin gitu ya. Itu sekali. Oke. Setelah jadi kesaktian Alia, kita pindah lagi. Gimana kabar dari Bapak? Oke guys, halo semuanya, aku Abang dari Fisika 22. Di sini aku sebagai bintang tamu yang spesial. Spesial banget. Spesial. Mata kalau tiga pun kalah dia. Jelas. Dan fun fact sendiri, ya semua yang ada di dalam diri ini fun. Wow. Sifat itu boleh. Sebenarnya karena bingung mikirin fun fact ini. Pakai yang bagus apa fun? Nice. Oke, super banget. Nah, setelah kenalan, udah makin dekat, udah makin kenal, udah kenal belum nih? Sudah. Udah. Oke. Bestie man. Bisnis mau banget. Tadi kan udah ngomongin soal fun fact ya. Kan itu terkait sama kehidupan masing-masing. Nah, Albert mau ngajak teman-teman dari KMK dan Himafi buat ngomongin kehidupan perkuliahan. Ada. Ada. Jadi nanti Albert bakalan nanya satu-satu gantian tentang perkuliahan. Pertanyaannya dulu. Oke, udah penasaran? Siap mulai? Siap. Apa ada yang Mulai. ceritanya? Karena tadi yang perkenalan diawali KMK. Pertanyaan berarti diawali dari Siap. Oke, pertanyaan dari Himafi apa ya kak? Kita nih. Ali deg-degan banget Ali. Emang gitu nggak sih dok? Ya santai aja. Pertanyaannya. Oke. Di Himafi atau di fisika itu kira-kira hal apa ya? Hal rahasia yang kayak tapi nggak diketahui sama prodi-prodi lain. Ada nggak sih? Berarti fun fact juga ya. Itu lebih bisa ke fun fact. Tapi yang prodi lain itu nggak tahu ya. Detail dong. Aduh, kita pikir sekarang ya. Oke, jadi mungkin nggak tahu ya ini fun fact atau bukan, tapi kita cerita aja kan gimana kehidupan kita sebagai mahasiswa fisika dan kehidupan teman-teman kita mahasiswa fisika. Jadi mungkin satu hal yang spesial dari mahasiswa fisika ini sendiri adalah kita ini orangnya insya Allah soleh dan soleh sekali. Masya Allah. Mungkin prodi-prodi lain tahu ya kayak buset tuh ramai banget tuh di masjid tongkrongannya. Oh, betul sekali. Anak-anak fisika tuh, anak-anak fisika tuh di masjid. Nah, itu jadi kayak alhamdulillah. Insya Allah. Waduh. Jadi ya kita ini apa solehan dulu. Agamanya. Ya itu sih. Jadi dan menurutku memang apa ya ini lingkungan baru ya buat aku yang dulu waktu SMA kan masih kehidupan masyarakat fisikanya sangat soleh sekali. Alhamdulillah. Solehnya ya. Iya. Nah gitu sih dan mungkin fun fact yang lain atau fakta-fakta yang lain tuh mahasiswa fisika ini
suka meromantisasi fisika. Gimana tuh? Gimana? Tentang romantisasi fisik. Jadi kan mungkin banyak ya kayak apa sih namanya? Apa? Yang kata masyarakat apa namanya? Stigma. Nah, stigma masyarakat tuh. Buset, fisika susah banget, fisika begini, fisika begitu dan segala macam. Nah, itu kan Bener sih. ya benar sih. Cuma Tadi Ada tapinya nih. dan itu wajar juga soalnya memang dari SMA kan kita juga udah mikirnya gitu. Karena guru-gurunya sampai SMA itu juga memberikan kesan kayak fisika itu sekedar rumus dan memusingkan kita doang. Jadi waktu SMA kan kita menghadapi fisika, fisika pas kuliah, fisika. Lagi. Nah, cuman ya kita apa ya istilahnya, walaupun itu susah, tapi kita tuh mencoba untuk mencari kecintaan kita di fisika. Nah itu yang maksud romantisasi kayak, wah, walaupun susah ya, walaupun susah menghadapinya dan segala macam, tapi kita kayak, wah, aku seneng banget belajar fisika, soalnya dengan belajar fisika kita bisa menguak isi dunia. Walaupun otak kita nggak sekedar Albert Einstein dan orang-orang lain malah jauh di bawah ya, minus malah. Jadi kamu suka fisika? Suka fisika. Romantisasinya di mana nih? Kira-kira apa nih yang sukanya itu di mana nih? Romantisnya di mana nih? Romantis itu ya, jadi kita kan kalau menurut aku dari aku pribadi sih, aku dulu tuh nggak kenal apa-apa tentang fisika dan aku berusaha mencari apa yang aku suka di situ kayak dari pelajarannya dan materinya dan bidang-bidangnya. Ternyata ya ada aja gitu yang ternyata aku suka walaupun itu ada di dalam fisika. Di bidang kita sebut romantisasi sih. Oke, romantis banget nih fisika. Ada satu lagi nih. Cinta itu sama fisika. Ada satu lagi yang romantisasi yang biasa aku lakukan. Jadi kan fisika ini kan gak semua orang belajar. Maksudnya kita belajar fisika kalau kita mulai fisika doang dong. Karena kita nggak belajar fisika kan? belajar. Tiba-tiba kalian mau belajar fisika kuantum kan kagak? Enggak sih, kebetulan kita terkabur. Nah gitu. Jadi kayak di fisika itu kan mungkin kimia juga lumayan keren sih, kayak kalau misalkan ujian atau catatannya itu kan kayak keren ya, kegiatan integralnya ada dan segala macam gitu. Nah itu cara meromantisasinya dibikin story aja. Jadi kayak Gilanya anak jenius banget nih, gila catatannya kayak gini. kayak merasa rasanya sebagai masalah. Oke teman-teman, kalau dari fisika kan udah diromantisasi ya. Mungkin kalau di kimia kita mau menguak fakta lapangan aja. Jadi di kimia itu di prodi kimia UGM sendiri itu udah ada sertifikasi IRC, International Research Collaboration. Jadi ada kayak omongan-omongan nih kalau gara-gara si sertifikasi IRC ini anak-anak kimia tuh udah nggak boleh ujian open book sama sekali. Jadi di kimia tuh udah nggak ada ujian open book, terus bawa-bawa yang bisa dicatat lucu-lucu di romantisasi itu udah susah di kita. Jadi itu agak jadi tidak relate ya kalau fisika. Tapi ya mungkin ya bagus juga sih di sertifikasi internasional itu sih. Jadi banyak anak-anak kimia tuh yang kalau dari angkatan 22 sendiri, kebetulan karena aku angkatan 22, dulu sempet tuh yang masih ngerasain ujian open book. Jadi kayak masih ada catatan lucu-lucu yang masih bisa difoto-foto, ternyata apa gitu. Nah sekarang udah kayak Gak ada. nggak ada open book lagi. Jadi udah sama kayak fisika. Aduh, gitu. Aduh, gitu. Oke. Kalau dari fisika bisa romantis, dari kimia bisa romantisnya internasional. Iya betul. Bener Jadi banget. kita nulisnya no face no case. Jadi udah nggak di foto-foto gitu. Oke, internasional nih. Oke, nah kan tadi udah ada cerita masing-masing nih. Kan cerita yang asik-asik nih, cerita yang bagus tentang kayak asiknya, romantisnya, internasionalnya. Tapi kira-kira sebagai mahasiswa fisika dan kimia, ada struggle-nya ya sih di dalam perkuliahan di prodi masing-masing? Jangan ditanya. Seberat apa tuh? Oke. Lihatlah mukanya dari ujung sampai ujung. Satu di Zoom. Ya, Satu di Zoom. Lihatin ya satu Bersama
semua ya. Oke. Kayak apa? Langsung aja nih, langsung aja. Kira-kira dari mana tuh nih? Dari kimia dulu kan? Struggle-nya di kimia tuh apa sih? Struggle-nya tuh mungkin ini juga dirasakan sama lain ya. Struggle-nya yang pertama tuh materinya susah. Kayak materinya tuh saling berkesinambungan gitu nggak sih? Kayak jadi kita tuh harus paham dan paling nggak tuh tahu materi yang sebelumnya itu kayak gimana biar bisa melanjut di materi yang berikutnya kayak gitu. Kayak kalau tadi dikit tuh udah kayak Apa nih? Terus yang kedua itu tuh banyak banget prospek lulusan kimia yang orang tuh belum tahu. Jadi karena orang belum tahu tuh kayak anggap remeh atau malah sebelah mata lulusan kimia guys. Padahal lulusan kimia tuh banyak banget prospeknya. Bisa banget nih jadi QA, QC maupun di bagian research and development di perusahaan. Perusahaannya apa aja juga banyak banget, bisa di kosmetik, di farmasi, di tekstil, di minyak, gas, banyak banget kan. Dan itu tuh banyak banget juga orang yang belum tahu. Jadi tuh nganggap itu kayak lulusan kimia bisa jadi apa gitu. bisa jadi banyak. Jadi saya juga bisa banget di BNN, kerja di laboratorium forensik, oke juga gitu. Berarti di kimia tuh struggle-nya ke karir ya, kayak karirnya banyak tapi berjuangnya harus jadi sekarang nih. Sudah. Oke. Semua harus berjuang dari sekarang ya. Oke. Gimana fisika? Mau yang perjuangan kimia? Nah, mungkin Struggle-nya gimana di fisika? mungkin dengar jawaban dari Alea tadi aku cukup relate soalnya memang Langsung merenung ya tadi. Iya juga ya. kayaknya itu ini deh memang dirasakan oleh apa ya mahasiswa di MIPA ya dimana memang itu kan ilmu dasar dan apa ya kayak sebenarnya bukan gak ada prospeknya tapi prospeknya terlalu luas terlalu bisa kemana-mana jadi kurang menjurus gitu mungkin ya. Betul sekali. Kalau aku nambahin juga, kalau di Indonesia sendiri, menurut aku orang-orang tuh masih anggap remeh ilmu dasar karena orang-orangnya tuh tidak menikmati proses, tapi hanya hasil akhirnya aja. Jadi kayak kalau sedangkan ilmu dasar tuh semuanya harus diproses dulu, harus sabar, butuh waktu dan butuh usaha besar. Kalau sedangkan kalau luar negeri di Jepang, di Jerman itu tuh orang-orang sangat mendukung dan mengapresiasi orang-orang yang memasuki perkuliahan yang mempelajari ilmu dasar karena itu ya memang apa ya karena jangka itu bukan jangka pendek doang tapi untuk jangka sangat-sangat panjang dan impact yang sangat-sangat besar. Tapi ya itu sih saya di Indonesia orang-orang tuh masih hasilnya kok dalam 5 tahun kok belum ada hasilnya ini doang gitu padahal tuh ya belum gitu Ya sabar, lebih sabar. Ya, Kimia 12 banget. kimia sama fisika ini kayak bambu deh guys. Mengakar kuat dulu tuh tiba-tiba langsung melesat kayak roket gitu ya. Oke. boleh cerita struggle lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Oke, dikit lagi ya. Ini karena tadi udah cukup serius ya struggle mengenai Struggle karir. benerannya. Dan kali ini kita mungkin struggle yang ya masih level mahasiswa dulu. Nah, oke. Kalau struggle di fisika sendiri itu mungkin apa ya? Karena dari awal di SMA dan di SMP itu kan fisika itu mungkin memang terkenal matkul yang cukup momok ya bagi siswa-siswa Indonesia dan ketika di kuliah ketika kita apa ya maksudnya di SMA dan SMP kan kita belajar dasar nih nah tapi diajarin dasarnya itu bener-bener apa bukan yang bener-bener kita ngerti konsepnya gitu nah jadi kayak cuman makanya itu muncul kan kayak stigma kayak fisika mah cuma belajar dulu fisika cuma hitung-hitungan terus gitu segala macam nah padahal kan justru yang penting itu konsepnya nah ketika kita masuk kuliah kita nggak punya landasan konsep tiba-tiba yang dasar aja kita nggak punya konsepnya apalagi ketika kita Lanjutnya sama lagi. disuguhkan dengan fisika yang sesungguhnya Oh, langsung ke-trigger ya. Langsung Langsung ke-trigger. termotivasi buat belajar gitu ya. Oke. Jadi dari teman-teman kimia fisika ini kayak ada satu nilai yang bagus banget nih buat para pemirsa yang sedang menyaksikan, khususnya teman-teman yang masih duduk di bangku SMA dan SMP, SD dan TK out. Mungkin dalam tanggungan juga buat belajar itu penting sedari awal gitu ya. Buat ngerti konsep-konsepnya biar besok waktu udah kuliah dan di dunia kerja itu udah hatam gitu. Nah, oke. Mungkin habis ini kita lanjut lagi nih di
sesi yang berikutnya. Tapi sekarang kita break dulu, oke? Oke. Sambil saksikan sponsor kami berikutnya nih. Oke, tadi kan kita udah cerita mengenai kehidupan secara umum di perkuliahan dan struggle-nya gitu ya. Nah, Albert penasaran juga nih, kalau cerita dari masing-masing pribadi nih mengenai kuliahnya, misalnya cara belajarnya, pergaulannya, dan cara-cara untuk tips tetap mental health itu, misal di prodi masing-masing dengan lingkungan seberat itu, ini gimana nih? Dari Fisika dulu. Udah kelihatan bebannya berat ya, guys. Deg-deg gitu ya. Ya menurutku kalau cara belajar itu masing-masing orang tuh berbeda, dan tapi yang menjadi apa ya, keunikan prodi fisika sendiri itu setiap orang tuh kayak punya peminatannya masing-masing itu sejak lebih awal dibanding kimia menurutku ya. Makanya kalau kimia kan nggak ada KBK gitu, walaupun ada pembagian apa ya, lab bagian kan ada 6 kan. Tapi kalau di fisika itu dari awal tuh dosen-dosen itu sudah kayak mengajak untuk mengikuti peminatan. Nah, dengan adanya peminatan itu tuh kayak membantu untuk fokus. Nah, dari fokus itu jadi kita tuh dapat apa ya, untuk meriset sendiri dan mempelajari sendiri itu di luar waktu kuliah gitu. Jadi kayak dengan mempelajari sendiri itu kayak apa ya, punya dunia sendiri, kayak bersenang-senang sendiri itu di fisika walaupun tanpa dengan beban kuliahnya itu. Nah, menurutku itu dengan motivasi belajar itu juga bisa ya, bisa membangun motivasi belajar di kuliah juga. Itu begitu sih. Itu tadi kalau dari fisika udah terarah sejak dini. Kalau dari kimia gimana nih? Ya, jadi kalau dari kimia itu aku yakin anak kimia itu pasti seminggu sekali belajar. Walaupun mungkin belajarnya itu karena kepaksa ya, bukan karena inisiatif kita mau belajar. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di kimia itu kan seminggu sekali ada praktikum, dan sebelum praktikum kita ada pretest, ada post-test juga, dan setelah itu kita ada ngerjain laprab. Nah, walaupun misalnya kita ngerjain laprab ini kita kayak nyalain yang cutting gitu ya, tapi dari kita nyalain yang cutting kita baca, nah setelah itu kita jadi belajar, kita jadi dapat ilmu baru lagi, kita jadi bisa paham praktiknya ngapain gitu. Terus kalau di kimia itu biasanya kalau kita mau UTS atau UAS itu kita ada yang namanya tutorial. Tutorial itu kayak les, itu sebenarnya program kerja dari salah satu departemen di KMK yaitu Knowledge Department, dan di tutorial itu nanti bakal diajarin lagi materi-materi yang ada di kuliah sama cutting atau mungkin sama teman kita yang lebih expert gitu. Jadi kita jadi bisa lebih paham lagi karena mereka tuh juga biasanya tugasnya tuh pakai bahasa bayi gitu. Jadi kita lebih paham lagi gitu. Kayaknya mau kimia. Mirip ya. Lebih mirip ya. Sehari-harinya sama. Sama sih ya, sebenarnya apa Belajar dan ya. lain-lain. Karena di kita ada juga fisika untuk kimia. Di fisika ada nggak yang Ada kimia untuk fisika. yang untuk fisika? Kalau sebenarnya aku tertariknya material kan, dan itu tuh lebih banyak kimia. Oh iya, sebenarnya dikolaborasikan dengan kimia. Jadi menurut aku fisika kimia tuh apa ya, kayak nyambung gitu loh. Nyambung banget. Kayak kita kalau kita bandingin sama mungkin jurusan lain kayak ilmu komputer kan agak beda ya. Tapi kalau kimia fisika itu banyak banget nyambungnya. Nggak salah sampai ilmu dasar banget juga. Berarti di kimia sama fisika ini relate banget ya. Terpacu banget chemistry-nya Jadi gitu. industrinya kayak fisika juga ya. Iya. Udah kayak ikatan hidrogen. Kuat. Kuat. Oke, nah mungkin itu pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Nanti kita juga bakalan main nih guys, tapi tunggu dulu gamenya apa? Yang penasaran saksikan dulu. Kelas sponsor berikut. LCC yang kalau buat cerdas cermat. Nah, ini sistemnya gimana? Jadi nanti aku bakal bacain pertanyaan. Pertanyaannya ada deh. Nah, nanti teman-teman buat bel dulu. Jadi pas Albert baca pertanyaan, kalau misal belum selesai nggak apa-apa, setelah juga gas ya. Nah, sekarang belnya nih, belnya apa nih? Dari teman-teman KMK. Woi. Boy. Dari boy, dari teman-teman Jimawi.
Siap. Aku bel dulu ya. Aku bel dulu ya. Oke, belnya. Oke, udah semangat banget nih, udah kenceng banget ya. Nah, langsung aja nih. Untuk pertanyaannya. Rebutan ya. Oh, bisa. Nanti kalau Aku yang bel ya. Nanti kalau tim yang udah pencet bel jawab dan jawabannya belum tepat, pertanyaan akan Adut lempar ke Oke. Siapa ya? Siap. pertanyaannya. Ini tentang kemipaan guys. Seberapa mipa kalian terlihat dari sini? Waduh. Mipa tuh apa? Oke. Pertanyaan pertama. Ada berapa prodi? Silakan dulu nih. Ada 8 prodi. Curang. 8 prodi? Iya. Masa? Iya. Apa benar? Benar guys. Oke. Padahal pertanyaan belum selesai baca loh. Kok udah tahu? Sama aja nih kalian ini ya. Chemistry ya. Iya. Oke. Tadi harus beli. Ini lagi jawab. Kalau lebih tanggapi lagi bisa. Dapat semua. Oke, pertanyaan kedua. Masih seputar MIPA. Ada berapa? Apa? Ya. Apa? Empat Departemen. Belum ya, belum. Oke, sabar dulu. Pertanyaannya. Berarti udah mau menjawab ya? Tapi benar apa enggak nih? Iya, jangan Oke. salah. Nah, ada. Kacau. Jadi pertanyaan ini kesempatan dilempar ke kimia dulu ya. Tapi dengan sepenggal soal yang kita Ada. Kita sabar. Aku bacakan ulang pertanyaannya ya. Ada berapa fakultas dan sekolah di Dan apa? sekolah di FIPA? FB. Sekolah di UGM. ngomong katanya soal kemipaan ya. Ada bagian Tiba-tiba bener. Tiba-tiba bener. Pembicaraan guys. DM. Oke, berjawab nih. Boleh. 18 fakultas dan 2 sekolah. Bener nggak? Bener nggak? salah kata Dengki. Bener. Ya. Sekolah dua. Apa satu ya? Masih Ya. ujian aku pas. Oh itu sekolah. Naik pandai. Informasi tambahan. Oke. Next info. Untung aja. Udah jawab. Nggak tahu juga. Tadi ada 18 fakultas, ada 2 sekolah. Sekolahnya apa aja sih? Udah dijawab. Udah dijawab. Boy. 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 Oke, jadi sekolahnya itu Udah dijawab. sekolah pembahasan dan batasan. Udah dijawab. Udah dijawab. Kalian sih dibaca Siapa ngomong cepat? Boy. Kan kayak gitu masih bukan posisi guys. Agak soalnya di kabar. Oke, karena tadi udah ngomongin soal MIPA, soal UGM. Sekarang kita mau ngomongin soal bapak. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapaknya Solo. Bapaknya siapa? Bapakmu. Oke. Siapa bapak pendidikan? Iya, Jentiwantara. Bener banget. Oke. Kenal pakai Jentiwantara? Kebetulan kemarin Makanya terus kopi sama pakai Jentiwantara itu boleh. Oke. Sekarang pertanyaan bapak-bapak yang kedua. Siapa bapak senior? Siapa bapak? sabar-sabar. Sam sendiri. Sains dunia. dunia. Dan
Albert Einstein. Aku Albert Einstein. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jawabannya kurang tepat. Yang benar adalah Albert Einstein. Oh, Iya, bukan. iya. Kita seimbang ya. Itu pasti perlu dipakai apa? Enggak bisa. Bapak sains. Siapa sih bapak sains yang di TikTok itu kok yang sains, bro? Bukan dong. Bukan ya? Mungkin mau jawab apa ya? Gimana nih? Temennya Albert Einstein. Isaac Newton. Jelas. Oke. Dari kedua himpunan ini sepertinya belum bisa tahu nih. Semangatnya kurang. Lanjut aja ya. Oke. Jadi bapak sains itu adalah bapakku guys. Bapak sains itu Galileo Galilei. Oke. Tadi kan jawab gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Namanya Selanjutnya soal ini tentang fisika guys. Aduh. Yuk. Oke. Pressure nih. Siapa penemu fisika kuantum? Dari Bakri? Schrödinger. Insya Allah Schrödinger. HMK? Einstein. Benar banget. Loh, kalau fisika kan kau ini harus lebih fisika lagi nih. Oke. Max sama Frank beda orang bro. Oke. Tadi kan udah soal fisika nih. Ini ya kalau malam-malam ini. Soal kimia nih. Berarti kita bisa. Siapa? Di tabel periode. Aduh. Ada tulisan P besar B kecil. Apakah itu? Timbal. Bahasa kimianya apa? Benar banget. Tadi kan aku Oke, next lagi. Huruf ketiga dari Alfabet. apa ya? Bentar. Kok hilang iki soalnya? Didirena semua ini. Gak ada. Oke. Huruf ketiga dari huruf Greek. Gamma. Gamon. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rumus tekanan hidrostatik? Tadi soal. Ganti soal boleh. Nah, ini belum. Apa rumus cinta? Ganti soal. Oke, kan soal. Dulu pernah ada bencana nuklir yang gede banget guys. Bencana apa kan? Yang dipakai? Bikin bareng. Iya, bikin Bencana apa itu? Yang paling gede. Apa itu? Nuklir kan? Iya. Oh itu apa namanya? Yang film itu? Yang film Gamer. Agak lain. Ini aja deh, kalau bingung. Woi.
Beauty and the Beast. Boleh nebak nggak? Bukan. Boleh. Hiroshima Nagasaki. Pernah ada bicara tentang gawat ya, banget sepanjang sejarah. Apa itu? Nobel. Nobel, bukan banget guys. Oh, oke. Aku nonton filmnya 2 kali loh ya. Sudah. Kita dari tadi bikin apa ya? Apa namanya? Apa namanya? Jadi itu dari nama daerah guys. Oke. Jadi dari nama daerah Seattle itu bencana terbesar karena ada Sampai sekarang jadi kota lagi. Betul. Sampai sekarang efeknya masih ada. Aku mau nanya ke sana sih. Oke. Sama siapa tuh? Sama Ini. Sama Sama aku. Einstein kan juga kan. Oke guys, jadi udah teruji ya pengetahuan dari anak-anak Gimavi dan KNK nih. Oke teman-teman, tadi udah ada cerita-cerita tentang perkuliahan ya. Sekarang kita mau main nih. Jadi di sini kita mau main tebak kata. Nah, nanti gimana rulesnya? Rulesnya nanti tiap kelompok akan ambil beri waktu selama 4 menit. Transportasi. Tidak. Sebuah kegiatan. Iya. Anggota tubuh tubuh yang harus dilindungi dari matahari, tidak tertutupi oleh baju. Bagian dari tangan. Bisa jadi. Bagian dari telapak tangan. Bisa jadi. Tidak. Jari. Jari manis. Ibu jari. Ya, Kamu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayo, oke. Sebuah kegiatan. Tidak. Anggota tubuh. Tidak. Makanan. Tidak. Bisa jadi. Tubuhan. Makanan. Minuman. Hah? Makanan itu bisa jadi. Manis. Bisa jadi. Gurih. Santan. Manis bisa jadi. Apa sih? Kelapa. Bukan. Buah. Bukan. Sayur. Bukan. Gorengan. Ya bisa jadi. Bisa digoreng. Ya pas nih. Ayam goreng. Bukan. Pisang goreng. Bukan. Ya. Apa? Gak boleh dikasih tahu sama. Bener. Hewan. Ya. Berkaki. Enggak. Enggak. Ular. Bukan. Binatang. Bersisik. Enggak. Berambut. Enggak. Tidak. Oh enggak. Berbulu. Enggak. Berjalan. Tidak. Hiu. Enggak. Arus. Ini namanya. Apa ya? Bersirip. Tidak. Apa ya? Apa ya? Pas. Bisa gitu. Turun dulu. Oke. Sudah? Hewan? Enggak. Hewan? Ya. Makanan? Ya. Goreng? Bukan. Tumis? Enggak. Bisa dimasak? Bisa. Kangkung? Bukan.
Iya, iya. Timun. Bukan. Kemani. Bukan. Terong. Bukan. Tomat. Bukan. Masih kan? Masih. Ya, ya. Ya, berkaki. Ya. Ya. Bertabur. Oh, anu. Anu. Apa itu? Bisa tegak. Gak empat. Ya. Bulu. Tidak. Tidak. Dikit deh, sih. Emang ada berapa? Jangan. Masih. Ya. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oh, udah mulai. Hebat. Ya. Berkaki 4. Tidak. Hidup di darat. Tidak. Hidup Dan iya. hidup di air. Tidak. Hidup di darat. Iya. Berkaki 2. Iya. Iya. Ayam. Tidak. Bebek. Tidak. Angsa. Tidak. Tidak. Hah? Berkaki 2. Iya. Iya. Terbang. Iya. Iya. Sebutin burungnya nih. Gagak. Iya. Darat. Merpati. Burung. Tuyul. Burung. Iya. Apa weh? Hewan. Ya. Tidak. Berlari. Tidak. Berenang. Tidak. Berjalan. Iya. Bukan. Ya. Sapi. No. Kandung. No. Boleh dimakan. No. Anjing. No. Anjing. No. Babi. No. Monyet. No. Tidak boleh dimakan. Bukan harap. Ya. Harap. Iya. Harap ya. Sudah tahu tadi harap apa ya? Hitam. Bukan ya. Warna-warni. Iya. Mana? Burung. Bukan. Apa? Bertanduk. Bukan. Oh, laba-laba. Benar. Laba-laba. Pas. Apa? Kecil. Bunga. Oke. Dah. Nah. Hewan. Ya. Berbulu. Enggak. Kaki 4. Enggak. Di air. Bisa jadi katak ya? Bukan kaki. Kaki enggak? Enggak. Bukan. Sisip. Enggak. Tidak. Apa jin enggak berbulu enggak bisa. Ini. Oh. Sini ada gini apa? Ada gini ya. Oh. Kura-kura. Bukan. Ada ini ya. Ya. Keong. Aku rasa begini. Oke. Hewan. Ya. Di darat. Enggak. Di air. Iya. Ya. Ikan. Bukan. Udang, gurita. Bintang laut. Bukan. Sapi, hiu. Bukan. Kepiting. Bukan. Jenisnya dulu. Bersisik. Bukan. Enggak. Apa ini? Gimana?
Bukan. Belum. Nah, yuk. Oh, ya. Manusia. Iya. Kerjaan. Iya. Ada lagi. Enggak. Masak. Enggak. Dokter. Enggak. Tentara. Enggak. Di darat. Iya. Opsional nggak sih? Bukan. Perpustakaan. Gedung. Iya, jadi. Ini clue. Pemerintahan politik. Bukan. Potong rambut. Iya. Bukan. Apa sih kamu? Nama lainnya. Iya. Hairstyle. Bukan. Potong rambut, cukur. Iya. Cukur mirip-mirip. Ya, biar berbeda. Potong cukur. Oke. Ayo. Iya. Profesi di dalam gedung. Oh, bisa jadi. Jalan raya. Iya. Iya. Profesi. Iya. Di dalam. Iya. Di dalam gedung. Iya. Bisa jadi. Di jalan raya. Enggak. Di rumah sakit. Enggak. Di gedung. Iya. Masak. Enggak. Pemerintahan. Iya. Apa? Korsa. Oh, tukang jahit. Tukang jahit. Bisa jadi. Desainer. Jadi gini, perasaan kesenangan yang benar. Profesi. Iya. Gedung. Bisa Iya. jadi. Bilang jalan raya. Bisa jadi juga. Masjid di jalan raya. Ada. Di luar gedung. Bisa jadi. Kesehatan. Tidak. Keselamatan. Bukan. Jasa. Tidak. Tidak. Makanan. Bisa jadi. Koki. Tidak. Penjual sayur. Bisa. Iya. Tukang sayur. Ini nih. Uang jualan uang. Siapa yang jualan itu makanan? Nggak. Jadi. Asuransi. Jualan tahu bulan. Pas. Kenapa gitu? Itu terlalu luas ya. Ya, enggak. Nah. Profesi. Ya. Apa? Bukan. Bisa jadi. Di laut. Ya. Pas. Apa ya? Yang nyetir kapal. Iya. Bukan. Bisa jadi. Iya. Iya, Cuk. Oh, nelayan. Heboh banget. Di sekolah, Enggak. di jalan raya, Bukan. di dalam gedung. Bukan. Oh, masih ini. Ya. Ya, maksudnya aku tahu. Terus. Mahasiswa. Masih ini lagi. Mijit. Pijat. Tukang pijat. Dikit lagi. Kerokan. Iya. Dokter. Iya. Ya, tukang pijat. Nama saya. Bikin lagi. Tukang pijat. Yang pijat berarti. Bukan. Yang lain. Buntut. Gini. Kerok.
Udah lah.